Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu besar Allah limpahkan segala kenikmatannya yang tidak terhingga semuanya. Salawat dan salam semoga Allah tambah-tambah limpahannya pada panutan alam, junjungan alam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah Subhanahu wa taala, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya al-Athhar yang suci-suci semuanya, kepada para sahabatnya al-akhyar, pilihan-pilihan semuanya, dan para tabi'in, para tabi'inat tabi'in, dan seluruh umatnya beliau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana tempat, dan yang paling lebih lagi adalah mereka yang bibirnya selalu bersalawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia yang kami hormati Bapak Bupati Sumedang, Bapak Wakil Bupati Sumedang, yang kami sekarang Kali Bapak yang mulia Bapak Haji Mati dan seluruh karyawan Subhanahu wa ta'ala. Tempat bekerja, insya Allah kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak sebanding dengan pekerjaan kita mungkin, atau walaupun tidak sebanding dengan yang kita inginkan, yang penting kita mengharapkan dan mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Berkah kita makan, berkah kita pakai, dan keberkahan terus diumumkan kepada anak kita, keluarga kita yang kita cintai, bahwa bagaimanapun dalam kehidupan ini kita sangat mengharapkan yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu adalah ziyadatun fi khair, tambah kebaikan. Kebaikan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat gandalah ganjaran bertambahlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah besarlah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhlas, kita bekerja sesuai dengan tugas kita, sesuai apa yang diarahkan oleh pimpinan kita, dan tampakkanlah semangat, bersemangat, tampakkanlah kesetiaan kita, loyalitas kita terhadap pimpinan kita, dan juga yang paling utama kita sebagai umat Islam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pimpinan kita, atasan kita, dan teman-teman kita, semoga mereka juga mendapatkan keselamatan dan pencapaian apa-apa yang diperintahkan bagi kita, semoga bisa dan tentunya cerita kita siang dan malam dan dibawa ke rumah kita, insya Allah, dan semoga sehingga hasilnya menggembirakan kita, tidak mengecewakan kita, tidak mengecewakan pimpinan kita, insya Allah. Dan tentunya juga COVID-19 yang sampai saat ini terus ada, dan kita berusaha untuk menghindarkan masyarakat semua dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan diperketat. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus memberikan pelajaran, pengajaran kepada masyarakat sebagai ASN untuk supaya mereka menjaga protokol kesehatan di lingkungannya masing-masing kemanapun mereka berada,
Dan ini adalah salah satu usaha manusia. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cegah tentunya bukan hanya kita, keluarga kita, tentunya bukan keluarga kita dan kita sendiri, seluruh umat masyarakat, bahwa menjaga kehidupan ini adalah kewajiban bagi kita semua. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga kehidupan ini, kehidupan dirinya, bahkan untuk orang lain, satupun atau na'udzubillah min dzalik, secara tidak sadar kita membunuh mereka, secara tidak sadar dan tidak kita ketahui sedikit kita membunuh mereka, maka kaya kita membunuh manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dia akan menjaga lisannya. Dia akan menjaga lisannya dari keburukan lisannya untuk orang lain, umumnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang iman kepada hari akhir, bahwa hari akhir itu akan terjadi dan kita akan dibinakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir nanti, maka dia akan menjaga di samping dirinya, dia akan menjaga tetangganya. Fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangga. Apakah tetangga rumah kita yang dekat dengan rumah kita? Bahkan kadang-kadang bukan hanya lagi hak tetangga yang kita jaga, itu adalah hak saudara kita. Itu mungkin kakak kita, mungkin adik kita, itu mungkin bibi kita, uang kita. Ya, kita hormati mereka, kita jaga mereka, kehormatan mereka kita jaga. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita jaga dengan lisan kita, walaupun kita tahu benar tentang keadaan tetangga kita, bahkan itu adalah saudara kita. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Muliakanlah mereka dengan mengirim makanan-makanan yang dengan makanan itu, dengan hadiah itu, bagian daripada memuliakan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis lain yang dikatakan bahwa la yu'minu ahadukum, tidaklah engkau beriman, salah seorang di antara kalian semua tidaklah belum sempurnalah mencapai keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang ahli ibadat, dia ahli masjid, dia ahli pengajian, ya betul, tapi bagaimanapun hebatnya ibadah orang itu, bagaimanapun dahsyatnya lebihnya orang itu ibadah melebihi orang-orang yang lain. Tujuan kita beribadah adalah di samping kita sebagai abid yang beribadah kepada ma'bud, kepada Allah yang disembah oleh Allah. Kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin mendapatkan di sisi Allah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menguatkan iman kita dengan ibadah itu, dengan ibadah itu. Maka kalau itu tujuannya, maka sehebat apapun ibadah engkau, kalau engkau tidak mencintai orang lain seperti engkau mencintai diri engkau sendiri, maka itu lah ya ibadah kita kepada Allah. Belum sempurnalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun ibadah kita, kalau kita mencintai kepada orang lain tidak seperti mencintai diri kita sendiri. Itu setiap orang, itu sama umat Islam, bahkan lebih luas lagi sesama umat manusia, siapapun agamanya, sampai agamanya berbeda. Rasulullah SAW ada demikian, pokok adani, coba menyakiti atau kadang mungkin menumpahkan atau meneteskan darahnya orang yang non muslim yang damai dengan kita, tidak ada peperangan, berhubungan interaksi dengan kita sakiti mereka, satu tetes darah oleh kita yang keluar dari badan mereka dengan kita berbuat ulah kepada mereka, maka sama dengan menyakiti
hatinya, meyakini perasaan ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan non Muslim yang damai, apalagi dengan sama umat Islam. Subhanallah, sama umat Islam, maka wajib di antara kita sebagai orang Muslim mencapai kesempurnaan iman kita. Hormatilah setiap orang, setiap seorang di antara. Bagaimanapun setiap seorang di antara itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad. Orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita setiap seorang kita ini adalah melebihi cinta sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu mencintai melebihi Rasulullah mencintai kita sebagai seorang ibu. Kita kepada anak, hebat apapun cinta kita kepada anak kita, apa yang mereka inginkan, dengan susah payah kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu sebagai kata cinta orang tua kepada anaknya. Awas, bagaimanapun itu cinta kita kepada anak kita, tetap tidak akan melebihi cintanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita, bagaimanapun kita hebatnya ibadah oleh Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu dengan ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ada satu cerita seorang yang soleh, wa'abid dan ma'bud, dan adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak henti-hentinya siang dan malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "As'alukum an al-jannah." Saya akan masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah bertanya kepada orang itu, "Coba, sebab apakah engkau masuk ke dalam surga?" Maka orang itu dengan lantang menjawab, "Ya Allah, aku masuk surgamu ya Allah, karena siang dan malam tidak hidupnya selama 500 tahun. Maka wajarlah dengan ibadah 500 tahun itu aku menjadi ahli." Subhanallah. Maka ditimbanglah amal ibadah orang itu yang 500 tahun didampinginya siang dan malam, hanya sebentar saja ditimbanglah dengan kejelekannya. Awas, ada satu, apakah itu ucapan, apakah itu tingkah, ya, yang mungkin kita menganggap sepele, ini ucapan tidak apa-apa, ini tingkah, ini perbuatan ini kecil, awas. Ya. Sohiyun indana, awas indana, kecil menurut kita, ini kecil, tidak akan ada efek, tidak akan ada dampak. Kalau bahasa Arab, mafi mu'afir, tidak ada dampak nanti, dampak yang jelek. Ya, subhanallah. Tapi kadang-kadang kita menganggap sepele dengan ucapan kita itu. Kadang-kadang kita sepele dengan perbuatan kita, tidak anggap sepele. Maka si Allah Subhanahu Wa Taala besar. Artinya dengan ucapan satu kata, satu kalimat itu bisa jadi menghapus amal ibadah kita yang siang dan malam, yang tidak henti-hentinya, berhari, berminggu, berbulan, bertahun, bahkan bertahun seperti orang lain, hapuslah semuanya. Amalkan kerjaan dari itu adalah pekerjaan. Padahal itu dia sepele, masih jauh dengan tersangkanya, masih jauh dengan ibadah yang 500 tahun. Sedikitlah ini. Subhanallah. Kemudian Allah bakal menghapuslah seluruh amal. Maka dia akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siap dilemparkan, ditanya, sebelum dilemparkan ditanya lagi, kenapa engkau dilemparkan? Ya, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ahli ibadah. Kemudian orang itu menjawab, "Ya Allah, selamatkanlah aku dan rahmat-Mu ya Allah. Selamatkanlah aku dengan rahmat-Mu ya Allah." Subhanallah. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala orang itu diselamatkan. Jadi selamatnya diselamatkan dan masuklah ke dalam surga
bukan dengan ibadah, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa rahmat aku itu menyeluruh kepada segala sesuatu perkara. Ya. Kau menganggap orang itu ahli maksiat, dia pemalu, dia berzina, ya jangan sangka bisa jadi di akhir hayatnya, ya Allah, dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau melihat orang itu adalah ahli ibadah, siang dan malam hebat, Qurannya sehat, ya, tapi mungkin bisa jadi amalan, ada ucapan yang menyinggung perasaan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka dengan ucapan itulah setelah amal ibadahnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala bersiap-siap maka oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang perlu kita jaga adalah ucapan, tingkah laku kita. Ya, ibadah kita terus ditingkatkan sampai kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan mungkin bisa dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita. Ada umatnya Nabi Muhammad SAW, ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dan lisan kita, yang itu bisa jadi orang yang kita sakiti adalah padahal Allah, orang ini sangat berharga dan doa diijabah, subhanallah, maka Allah akan menjerumuskan dalam tanya. Ini hormatilah setiap manusia, hormatilah, bahkan bukan hanya umat Islam yang kita hormati, siapapun dia, ya, bahkan bukan hanya umat manusia, sampai ini makhluk hidup pun, ya, hayawan yang melata di bumi ini patut kita hormati, patut kita jaga mereka dari kepunahan, dari kebinasaan, kita jaga mereka. Dalam Syahul Iman dikatakan bahwa ada seorang yang lewat satu jalan, tiba-tiba di jalan itu ada ranting. Ini bukan satu pohon yang tumbang menghalangi jalan, ini ada ranting, yang dengan ranting ini banyak orang-orang yang merasa risih, banyak orang-orang yang merasa tidak nyaman melewat jalan itu karena ranting ini. Subhanallah, maka ranting itu pun dia tebas dengan goloknya, dibuang, sehingga amanlah yang lewat, tidak satupun orang yang merasa risih dengan itu, dengan ranting itu. Subhanallah, dikatakan orang itu dakhala al-jannata, masuk ke dalam surganya Allah. Imadatul ada'id talib. Ini perbuatan kita menyingkirkan yang bisa membahayakan di jalan, itu adalah amalan yang bisa memudahkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kita menjaga perasaan orang lain. Jagalah perasaan orang lain. Ini kalau saya bawa sampah dari rumah, tapi ada tukang sampah sudah seminggu, saya bawa satu karung, kemudian dibuang misalkan di lubungan rancak urut, dua kulit kelobang, bermacam tulisan anu micen dirinya sampah dan lain adalah orang gila. Kalau dikasih lagi, siapa yang membuang di sampah di sini adalah kecuali monyet. Lalu kasar lagi kecuali anjing. Kita kadang-kadang tidak melihat itu. Kita buang dengan seenaknya. Subhanallah. Atau kita tidak sadar, di saat musim kemarau panjang, berjalan kita di hutan, kita sambil merokok. Kemudian rokok itu sudah hampir habis, kita dengan seenaknya membuang puntung rokok itu. Dan inilah kebakaran. Mana ini? Maka setiap kita akan bertindak, apapun tindakan kita, setiap kita akan berucap, sekecil apapun ucapan kita, maka hati-hati. Dikatakan bahwa orang yang beriman itu lisannya itu di bawah hati. Bahwa orang yang beriman itu yang akan selamat itu lisannya di belakang hati. Artinya ketika dia itu akan berucap, dia berpikir dulu, dia merasakan ini kalau dirasakan kepada kita enak enggak kepada orang. Selanggeng,
yang hidup dengan suwe-wae, siapa banget teh goreng, naik-naik, goreng goreng gawe perlungan, menbeakeun eta gorengan momen Allahu Akbar, kana angen. Jika berucap sampai saya mati pun tidak pernah lupakan, saya lupa ucapan orang, sangat menyakitkan saya. Maka sekecil apapun kita, jangan canda. Kalau bahasa Arabnya mizah kepada orang lain, hati-hatilah, hati-hatilah. Ini bisa jadi menggiring kita ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu. Hati-hatilah dengan ucapan. Di sini kita bacakan di jalan, mulutmu adalah harimau, mulutmu adalah harimau yang akan menerkam kamu sendiri. Dan ucapan-ucapan, apalagi ucapan yang jelas menghujat, mendoakan, mencerca orang lain, itu adalah ucapan-ucapan yang sangat-sangat dilarang. Nabi bisa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah cinta kepada setiap kita, itu cinta. Demi Allah, Rasulullah cinta kepada setiap kita. Bagaimana Rasulullah? Kalau umatnya, satu orang dari umatnya itu dicerca, dihina, dimaki-maki saja. Apa sehingga kita diharamkan mendoakan kejelekan kepada orang lain. Karena siapa mendoakan kejelekan kepada orang lain, maka kejelekan orang lain tidak mendapat kejelekan, maka kejelekan itu akan kembali kepada dirinya. Tahu bila kita kembalikanlah kepada keluarga. Bahala demi Allah. Kalau saya, saya dilaknat 7 turunan. Allah Akbar. Seperti apa? Apalagi Quran di atas kepalanya. Tujuh. Tapi kalau saya benar, maka inilah nanti kembalilah kepada si A, kembalilah kepada si B. Sama dengan belajar. Bersabarlah kita ketika menghadapi cercaan orang lain, kita menghadapi gunjingan orang lain, hinaan makin orang, bersabarlah kita, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Dan barang siapa yang digunjing, dihina, dicerca oleh orang lain, maka dosanya, maka kebaikan orang yang mencerca itu, kebaikan akan diberikan oleh Allah dengan sabar. Kalau orang itu sabar, tidak melawan dengan membabi buta, akan diberikan kebaikan orang itu kepada orang yang dicerca, orang yang dihina, dari orang yang dihina. Kemudian kejelekan orang yang dihina itu akan dibalik oleh Allah kepada orang yang mencerca. Alhamdulillah ini tadi bersabarlah, tapi tidak sabar kayak saya kan kurang-kurang. Dari kesabaran, tinggali ku aing mah tinggali. Semua sieun polisi aing mah karena kan pokoknya mah aing cumpon ini serok tongnya alhamdulillah ini. Dari umat Nabi kan, kita umat Nabi, bersabarlah di kantor. Sifat karakter orang itu beda-beda. Kantor kita, di kanan kita, jadi kita belakang depan kita, semua itu beda-beda. Karakter orang itu beda-beda. Bagaimana mereka itu mereka kepada kita, ucapan mereka kadang menyakitkan. Kita bersabar dengan itu, tapi awas, hati-hatilah jangan kita sakit, menyakiti. Demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berkahan, memberikan kita pertolongan, dan tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bimbingan. Dan Bapak ini selalu Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak ini apa yang telah dikerjakan oleh semua yang merawatinya, insya Allah dibimbing oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dicapai bisa tercapai dengan sebaik-baik. Hadiniya walaupun itu sudah Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.